Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuh, dan mohon perlindungannya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, memohon perlindungan dari buruknya hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan segala amal-amal buruk yang kita lakukan. May yahdihillah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa, wa may yudlilhu, barang siapa yang dibiarkan oleh Allah sesat, maka fala hadiyalah, tak ada yang dapat memberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, dan tidak ada nabi setelah beliau, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dua nikmat yang kita sebagai manusia ini tergadai olehnya, maghbunun ni'matani maghbunun fihiman nas, yang tergadai padanya adalah manusia, al-faragh was-sihah, kesempatan dan kesehatan. Kita datang ke masjid ini karena sehat dan sempat. Kalau kita sehat tak sempat tak jadi, kita sempat tak sehat tak jadi. Makanya kita tergadai dengan dua nikmat ini. Jadi kalau kita diberi dua nikmat ini, sempat dan sehat, cepatlah sujud pada Allah. Ya kan? Pak Ketua, sekitar masjid ini berapa RT? 4. Berapa jumlah penduduknya? Kalau datang ke sini muat tak 3 kali lipat masjid ini? Pun tak muat, ya kan? Ngapa yang segini aja yang datang? Tak tahu kita kan? Baiklah. Oh, matu. Matu di kantuk tuh Pak. Ini abang saya nih. Baiklah, di awal Ramadan ini kayaknya udah menyebar juga di medsos apa yang dilafazkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika sudah diumumkan, misalnya Ramadan jatuh esok hari, dan tentu maghrib itu kan sudah masuk 1 Ramadan, ya kan. Kita nggak usah membahas mana yang dulu, mana yang itu pembahasan para ulama. Kita di bawah ulama, saya pun di bawah ulama. Jadi kita jangan, itu ikhtilafal ulama, maksudnya berbeda pandangan ulama itu biasa. Cuma yang payah itu berbeda pandangan juhala, orang bodoh berdebatnya di kedai kopi, habis lawak, ya kan. Kau puasa besok hari ini, ternyata ini masih 30 Sya'ban. Yang satu lagi bilang kalau ini sudah 1 Ramadan, macam mana kau tak puasa? Lah itu aja berdebat. Dan itu perdebatan tahunan. Perdebatan tahunan menambah dosa. Padahal bulan Sya'ban itu Allah bentangkan tangannya turun di langit dunia. Allah berikan ampunan kepada seluruh makhluk, kecuali dua tipe yang tak dikasih. Siapa itu? Musyrik dan munafik. Kita ini jangan nuduh orang musyrik munafik. Di diri kita ini pun ada potensi munafik dan ada juga potensi musyrik. Terbentur hidup, pergi ke online, gadai emas, tertipu, berarti kan kita menjadikan Tuhan itu. Online itu, ya kan? Jangan kita sangka kita ini, wah aku tak musyrik, dapat kita jabatan, makin jauh dari masjid, berarti jabatan itu berhala. Dapat harta yang banyak, semakin banyak harta, semakin tak tahu dengan anak yatim, fakir miskin, tak bayar zakat, jadi harta itu berhala. Jadi berhala itu bukan patung.
Berhala itu sesuatu yang dijadikan tandingan selain Allah. Dapat mobil dinas, lebih banyak nongkrong di kedai kopi daripada di masjid. Berhala itu mobil lo. Sudah. Ya kan? Karena berhala itu antaj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kau jadikan tandingan di sisi Allah sedangkan kamu mengetahuinya. Itu dia. Diangkat, semakin diangkat tinggi jabatannya. Dulu sebelum punya jabatan, masjid ni penuh dengan air matanya. Begitu dapat jabatan, tak nampak lagi di masjid. Itu berarti jabatannya berhala. Jadi jangan dipikir berhala itu patung, bukan. Sesuatu yang dijadikan di sisi Allah itu apa namanya? Pertandingan, berarti itulah berhala itu. Lalu kalau kita tanya, ma huwa zalim? Az-zulmu itu kan perbuatan aniaya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tak mengampuni kami dan engkau berikan kami rahmatmu, kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang rugi. Apa itu az-zulmu? Wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di rumah ada ember besar, ada gayung ya, centong gayung. Lalu kita mandi pakai apa? Pakai gelas. Itu zalim gitu. Ya? Itu dia persoalan zalim itu. Kita menganiaya tuh. Malam kata Allah, kami jadikan lailan libatha, untuk istirahat. Di pantai begadang sampai pagi. Zalim gitu tuh. Tangan ini untuk menulis, tangan ini untuk mengambil sesuatu yang baik. Kita pukul orang, zalim tangan ini. Itu maksudnya. Jadi zalim itu bukan hanya orang yang menganiaya itu, yang menghambat pangkatnya, memutasi tanpa sebab, bukan itu aja yang zalim. Mata ini memandang disuruh yang halal, dipandang yang tak halal. Zalim mata tu. Makanya setiap waktu itu kita harus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk apa kaki melangkah ke tempat yang baik? Untuk apa telinga mendengar yang baik? Untuk apa mata memandang yang baik? Ya Ustaz, memandang yang baik, Pak. Kita kan tengok memandang yang baik di jalan tu, Ustaz. Yang baik yang mana? Bukan muhrim dia dipandang terus, saya zalim lah. Ya, itu dia. Baik, itu bukan. Maka Syekh Abdul Rahman As-Sudais kemarin saya tengok sudah bagus apanya. Apa ketika bulan sabit itu sudah jelas, ya kan? Kalau persoalan perselisihan itu tidak usahlah kita apa, bukan perselisihan sebenarnya sih, perbedaan pendapat. Indonesia, Singapura, Malaysia dengan apa itu Brunei bersepakat 2021 atau 2022 bahwa bulan itu sempurna, wujudnya hilal itu sempurna di atas 3 derajat. Dulu 2, sekarang lah naik 3 kan gitu. Ya terserah. Itu kan istihad. Kemudian yang satu dengan hisab, dengan cara perhitungan sudah dapatlah pada hari Senin kemarin adalah 1 Ramadan, tidak ada masalah. Tapi yang payahnya ada pula yang mulai Ramadan hari Rabu. Itu baru kita tanya. Di mana ilmunya tu? Nengok bulan dia di batang air, Ustaz, ala kacau. Atau ada pula yang mulai 1 Ramadan di hari Kamis. Itu kita tanya ilmunya tu. Dia kalau masih 2 berselisih, itu berbeda itu masih bagus. Maksudnya masih ditoleransi oleh fikih. Tapi sebenarnya kalau kita baca fikih, negara itu berwenang untuk menentukan. Itu pendapat jumhur. Tapi sudahlah. Memang kita di negeri kita seperti ini berbeda ya, tapi jangan pula berkelahi. Ya. Jangan pula berkelahi. Tuh. Lalu ketika masuk awal Ramadan itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apa doanya? Allahumma ahilla Ramadan. Ya Allah, jadikanlah datangnya bulan Ramadan, berarti kan terbitnya bulan sabit itu bil amni wal iman, dengan mendatangkan ketentraman bagi kami dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan keislaman kami, penyerahan diri kami kepada Allah. Itu doanya.
Jadi begitu diumumkan malam ini sudah nampak bulan, besok kita puasa, baca doa Allahumma ahillahu atau ahilla Ramadan, syahri Ramadan bil amni wal iman, dengan ketentraman dan keimanan, wassalamati wal Islam, dengan selamat dan Islam, penyerahan diri kepada Allah. Itu dia. Kenapa kita baca itu di akhir Sya'ban? Tadi sudah saya katakan, di bulan Sya'ban itu dibentangkan oleh Allah keampunan kecuali dua, untuk orang musyrik dan untuk orang munafik itu enggak dikasih. Jadi hati-hati kita. Jadi kalau udah mau nanti ada ujian, pergi pula ke kuburan keramat, ambil pasirnya, bawa di ujian, biar bentuk apa? Biar lulus Ustaz. Itu musyrik tuh. Mana yang disebut dengan orang-orang yang munafik itu? Tiga cirinya. Berkata bohong, berjanji mungkir, diberi amanat. Semua kita potensi itu. Tergantung kita bisa membataskan diri. Makanya tadi saya sengaja artikan nahmaduhu wa nasta'inu, kita puji Allah dan mohon perlindungan Allah, pertolongan Allah. Ya may yahdihillah, barang siapa yang diberikan Allah petunjuk, fala mudhillalah, tak akan ada yang dapat. Dalam surah Al-Baqarah kan, dalam surah Al-Fatihah sudah kita bahas pada pengajian maghrib itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Ketika kita sampai kepada iyyaka na'budu, itu 17 kali itu. Belum salat sunat muakkadah atau tidak. 17 kali kita ucapkan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah atau beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Minta tolongnya setelah menyembah atau menyembahnya terakhir setelah minta tolong? Menyembah dulu. Maka tepatkan solat 5 waktu. Ini mintanya banyak, solat malas, gimana caranya? Berarti kan kita sudah menyalahi ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Giliran solat mau ke masjid aja malas. Mintanya mau jadi gubernur Riau susah. Dikasih Allah juga, tapi bisa saja dia dibiarkan Allah sesat gitu. Sekarang kenapa Ustaz yang jahat-jahat bisa menang? Nah, sekarang saya tanya, iblis waktu diperintahkan oleh Allah untuk sujud ke Adam, ikut enggak perintah Allah? Enggak. Lalu Allah katakan apa? Keluar kau dari surga, aku akan mengazabmu. Jadi keluar dari surga diazab. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumin yub'atsun. Di dalam Allah marah itu, iblis minta, ya Allah tangguhkan azab itu sampai hari kiamat. Dikasih Allah enggak? Dikasih. Yang melanggar perintah Allah aja, begitu Allah turunkan azabnya masih dikasih kasih sayang, ditunda azabnya. Apatah lagi orang yang taat. Jadi Allah tuh kasih. Kita ke dukun minta ke jin minta ke Allah, dikasih. Cuma posisi kita musyrik. Jadi jangan dibilang kok orang maksiat dikasih. Jangankan maksiat, iblis aja dikasih Allah. Nah, yang kita jaga sekarang, ketika semenjak kita lahir dan balik, semenjak kita balik sampai nanti kita wafat, bagaimana kita wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam itu secara utuh. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Misi setan, misi iblis itu apa? Mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk menemaninya silakan aja pilih. Kalau kita sudah berbuat curang, amanah tak disampaikan, berkata bohong, berarti kita ingin menemani iblis janganlah. Nauzubillah min dzalik. Sekarang memang iblis dibelenggu, tapi kita kan punya hawa nafsu. Iblis itu dibelenggu sekarang. Allah kasihkan bulan Ramadan dan meminta kepadanya. Lepas daripada ada pendapat 10 malam pertama awaluhu rahmah, 10 malam kedua maghfirah, 10 akhir adalah ikum minanar, tapi paling tidak kita seluruh bulan Ramadan itu rahmat,
pagi, sore, siang, malam, maghfirah, pagi, sore, siang, malam, sampai pagi lagi, idkun minan nar, terlepas dari api neraka pagi, siang, malam. Maka berbuat baiklah di bulan Ramadan. Itu dia. Jadi rahmatnya turun, maghfirahnya turun, melepaskan diri dari api neraka itu jadi semua. Baik, judul kecil kita takwa. Takwa saja. Tidak usah banyak-banyak kita mengajinya takwa. Ma huwa taqwa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling keramat. Kalimat keramat itu dari karomah. Akramun nas, mulia. Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, falyattaqillah. Orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada bos kita, dimutasi kita ketika salah. Tawakal sama Allah. Yang membukakan hati bos mengangkat kita jabatan lebih tinggi itu Allah. Maka tawakal sama Allah. Orang yang paling kuat itu orang bertawakal kepada Allah. Kita ini kadang-kadang kan mulut kita kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Pergi juga ke mbah dukun. Ini persoalan. Apalagi kemarin doa, Mbah, saya ini caleg, Mbah, bisa nggak saya ini jadi? Oh jadi. Tapi kalau jadi maharnya sekian, kita bayar tuh. Ya Allah, Mbah itu aja nggak pernah dia DPR, kita minta DPR sama dia. La haula wala quwata illa billahil azim. Nanti datang dengar kabar 3 bulan lagi mutasi, pergilah ke Mbah. Mbah, bisa nggak saya jadi ekselon 2 nih, kepala dinas? Oh bisa. Bayar maharnya. Bodoh kita. Mbah dukun tuh tidak pernah dapat ekselon, awak minta ekselon sama dia. Makanya orang yang datang ke mbah dukun itu bodoh. Mbah dukun dikatakan orang pintar, ya. Nah, ini kasih tahu saja, karena ini musyrik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya kepada Allah kami bersandar. Bersandar itu hanya kepada Allah. Kenapa bersandar kepada mbah dukun itu? Kenapa bersandar pada bos? Begitu ditiupkan ruh 3 yang saya ulang ini supaya menyadarkan kita. Saya jangankan kepada jemaah, kepada diri sendiri pun kadang nangis ya. Ini aku memang bersandar pada Allah atau tidak? 3 sudah. Usiamu ditentukan oleh Allah. 2, rezekimu ditentukan oleh Allah. Tak akan pernah tertukar. 3, kau hidup senang atau susah di dunia ini telah ditentukan oleh Allah. Kalau sudah 3 ini kita yakin, ngapa kita? Iya pak. Yang penting jabatan dapat. Itu apa? Yang penting kita berbuat baik saja. Masalah orang mau musuhi kita dalam berbuat baik, itu fenomena. Sekarang niat Rasulullah ketika sudah wafat Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan Abu Talib paman beliau sedih, disebut dengan tahun 2 kesedihan. Lalu ada satu harapan yang cerah. Beliau kenal dengan Bani Sakif. Bani Sakif itu yang tinggal di Taif. Harapan Rasulullah itu pergilah ke Taif supaya Bani Sakif ini dapat nanti masuk Islam. Jangankan masuk Islam, begitu masuk di gerbang pintu Taif dilempar. Kadang dalam hidup itu seperti Rasulullah ini. Harapan kita kuat kepada manusia, tapi manusia itu sangat mengecewakan. Dilempar sehingga Jibril, jangankan manusia, sesama manusia, Jibril bilang, ya Allah izinkan aku menolong Habibak, orang yang sangat engkau cintai, yaitu Rasulullah. Turun malaikat Jibril, ya Muhammad, kau ingin orang Taif ini kan gunung semua nih, aku balik-balikkan gunung nih, habis mereka. Apa kata Rasulullah? Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka itu berikan petunjuk, sungguh mereka enggak tahu apa yang aku bawa. Lalu apa kata Rasulullah? Boleh jadi dari perut wanita Bani Sakif yang ada di Taif sekarang kafir ini lahir anak-anak yang soleh. Awak tidak sanggup bercakap begitu. Tersenggol aja mobil sedikit di situ oleh Honda. Kalau bisa dikejar tuh teriak. Sempat turun malaikat Jibril.
Fajriansah, mau diapakan tuh Honda yang nyenggol? Balik-balikkan tuh, itu. Mana nilai kita itu? Setiap hari orang lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah, diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang kita tiru dan Rasulullah. Mana kita? Sekarang Rasulullah bagaimana? Begitu menyambut, kalau sahabat Rasulullah itu begitu selesai Idul Fitri itu sudah menyiapkan dirinya untuk menyambut Ramadan yang akan datang. Awak besok lagi Ramadan tidak juga menyambut. Nah, saya bilang awak itu saya termasuk dalam, bukan saya nuduh-nuduh jamaah, enggak. Lupa. Masih aja bicarakan orang. Inilah akhir Sa'ban nih. Sa'ban ini amal diangkat nih. Keinginan kita amal yang diangkat itu amal yang baik. Gunjing juga ini. Tipu juga ini. Hah? Dikasih amanah ini, dibikin juga kwitansi kosong di bulan Sa'ban. Rajab itu pun sebenarnya kenapa tadi barik lana fi Rajab wa Sa'ban, walaupun mungkin ada disinyalir dari sebagian apa namanya ini hadis dhaif, kita tidak mengambil hukumnya, maksudnya supaya bersiap mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan aman. Rajab itu kan bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab terasing dia sendiri. Nah, itu saya ulang aja lah. Orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, segala Abu itulah namanya. Kan? Itu kalau udah bulan Rajab diikatnya tangannya. Maksud diikat tangan, ditahannya tangannya. Biasanya mana jalan Rasulullah pergi ke Masjidil Haram itu ditaruhlah kotoran, taruhlah kotoran, taruhlah kotoran. Apapun yang bisa menyiksa Rasulullah dalam perjalanan. Begitu bulan Rajab, diam tangan mereka. Tahu mereka, berperang pun tidak ada lagi. Berhenti mereka berperang, berhenti mereka menyakiti saudaranya. Jadi kalau ada kita mengaku orang Islam, Islam beriman, beriman bertakwa, bulan Rajab masih menyakiti hati saudaranya, ada lebih parah dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itulah. Itu bulan Rajab. Sya'ban, segala amal perbuatan diangkat setahun sekali itu. Kalau harinya hari Kamis diangkat, setiap minggu tuh Kamis diangkat. Maka kalau hari-hari Kamis itu jangan bikin-bikin sakit hati orang, nipu orang, kwitansi di mar'ab, ya, diangkat tuh amal kwitansi yang di mar'ab itu. Hari Kamis tuh. Kalau 1 tahun apa? Bulan Sya'ban. Alah di akhir Sya'ban masih juga berkelahi lagi. Bila lah amal baik lagi ke diangkat ke Allah tuh. Kan persoalan kita di situ sekarang umat Islam itu. Bertengkar pula di akhir Sa'ban sampai sakit hati. Malam Ramadan tak berteguran masuk masjid. Gimana caranya itu? Baik. Nah, siapa orang yang paling mulia? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang paling kuat? Yang bertawakal sama Allah. Wa man ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun wathiqan bima fi yadihi fi yadillah awsaq ala ma fi yadihi. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, paling kaya nih aghnan nas, falyakun wathiqan, hendaklah ia paling yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Kan? Kita punya jabatan ini dikasih Allah amanah. Kita punya ilmu ini dikasih Allah, ini amanah. Dia yakin kalau dia bertakwa sama Allah, ini Allah yang meletakkan ilmu ini di kepala dan di dadaku. Aku tak boleh sombong. Ada penyakit sekarang, kalau dulu pikun, sekarang di keren namanya Alzheimer, lebih kurang pikun lah. Itu kalau udah kena Alzheimer, seprofesor apapun ilmunya hilang. Ada dekat rumah dulu orang tua, kasihan saya dulu kepala sekolah, itu kena Alzheimer. Nggak tahu dia lagi mana pintu rumah, mana pintu pagar. Alzheimer itu bacaan sholat pun hilang itu. Macam kaset kusut, kalau yang lama itu kaset itu kusut, kalau disk itu lakor-kores gitu. Nggak ingat dia lagi. Bagi Allah sebentar dikasih Alzheimer hilang dari profesor. Apa yang mau kita banggakan? Alah, kere kau tamat man kau ini tamat Kairo nih, LC nih. Nggak ada gunanya. Siapa bilang LC di Kairo itu hebat semua? Bisa saja dia ngambil ilmu Fir'aun. Siapa bilang LC dari Saudi Arabia itu juga bagus? Jangan dibawa pulang ilmu Abu Jahal, Abu Lahab.
Begitu dia ceramah beradu orang semua, itu ilmu Abu Jahal tuh. Itu persoalannya kita. Tak ada perlu dibanggakan. Kata Syekh Abdul Qadir Jani, awalukum nutfah. Kau diciptakan dari air yang hina, air mani yang hina. Lalu akhirukum jifa. Kau mengakhiri hidup dengan bangkai yang hina. Kau jadi bangkai terakhir. Ini ya, airnya yang hina. Dan ini bangkai. Kau tuh memulai hidupmu tuh dari air yang hina. Kamu tuh penciptaan kamu tuh dari air yang hina. Sudah tuh kau mengakhiri hidup tuh menjadi bangkai. Siapa yang mau hidup dengan bangkai lama-lama? Nah ada. Paling 24 jam lah bosan keluarganya tuh. Cepatlah kuburkan tuh gitu kan. Itu makanya mayat itu harus cepat dikuburkan. Nah antara yang hina awal penciptaan kita, kejadian kita ini sampai dengan akhir yang hina ini, jagalah diri. Makanya Allah kasihkan inna hadainahu sabil. Kami kasihkan jalan kata Allah. Imma syakira wa imma kafura. Kau mau jadi orang bersyukur atau menjadi orang kufur, itu pilihan. Maka dikatakan dalam sesuatu yang sering dilontarkan, hidup itu adalah pilihan. Mau jadi orang beriman, ini jalan. Mau jadi orang kufur, ini jalan. Allah kasih. Itu pilihan kita. Walaupun Allah telah menentukan ini usiamu, ini rezekimu, kau hidup senang atau susah, itu urusanmu. Apa namanya? Itu urusan Allah. Tapi kan kita tidak tahu yang ditulis. Itulah nilai ketakwaan. Makanya selalu hari Jumat itu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali engkau dalam menyerahkan diri kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kan? Dah. Itu ya. Saya ulangi lagi. Orang yang paling mulia bertakwa. Orang yang paling kuat orang bertawakal. Fa iza azamta tawakkal 'ala Allah. Itu yang diberikan Allah, tawakal. Kemudian barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaklah dia yakin apa yang di sisi Allah itu lebih kekal dari apa yang ada padanya. Maka tak ada manusia yang jabatannya kekal. Baik, saya bacakan aja surat Al-Hadid ayat 20. Yang pegang Quran atau yang pegang Android buka Al-Hadid 20. Kalau nanti saya salah, betulkan, karena saya nggak hafal Quran Pak Imam. Kalau saya salah, betulkan Pak Imam. Kenapa ya? Ya, saya bacakan ya Al-Hadid ayat 20. Inilah tipe kita hidup. Baik ya? Allah sudah mengungkapkan itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Itu dulu ya, sampai situ. Ketahuilah kata Allah. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini laibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Lagu lama bilang apa? Dunia ini sandiwara. Betul. Ya kan? Hari ini dia jadi gubernur, besok dia jadi rakyat biasa. Lalu ngapa sombong ketika kita jadi pemimpin? Yang milih rakyat kita juga. Yang kita deritakan rakyat kita juga. Apa enggak kualat kita? Waktu nak jadi RT bukan main lagi kembali. Nanti kalau saya jadi RT beras miskin kasih di sini. Giliran jadi RT beras miskin hilang. Mau kemana kita? Di rumah pasang CCTV. Tapi dia tidak yakin dengan CCTV Allah. Nih, ratib. Ini menulis yang buruk, yang baik. Ini menulis yang buruk. Dan itu tidak pernah tidur. Kalau CCTV itu dimatikan, mati listrik, mati dia. Kalau yang di sini nih, tidak ada matinya. Kok kita lebih yakin dengan CCTV yang buat manusia? CCTV yang bikin Allah ni yakin lah. Kau janji dulu mau jadi RT begini menyejahterakan penduduk sini. Giliran jadi RT beras miskin pembagian lenyap. Tak dicatat nih sama ratib-ratib. Tak takut kita. Giliran nanti jadi pemimpin bangga, marah sana marah sini, perintah sana perintah sini. Begitu dah mulai sakit, manggilkan orang masjid, tolong bacakan Yasin. Baru tahu dia tingginya langit itu kan. Makanya hidup tuh baik aja udah. Mau tinggi apa, jabatan kita mau apa,
Kata Buya Hamka, tersenyumlah kamu kepada sekelilingmu manusia. Senyum itu memberikan sedekah, dan senyum itu juga menjadikan orang senang kepada kita, walaupun sebenarnya hatimu hancur. Itu loh maksudnya. Walaupun hidup kita sulit, tapi dengan saudara kita senyum aja udah. Kenapa kata Buya Hamka? Karena ketika kamu pergi dengan tersenyum, maksudnya mati, orang-orang yang tadi kamu senyum itu akan menangis dengan kepergianmu. Kenapa orang menangis? Karena kebaikanmu yang tinggal. Apalagi yang kurang kita sebut lagi kan. Imam Nawawi itu umur 42 atau 48, saya lupa. Itu karangannya kalau diukur, mulai dia lahir dengan 42 tahun itu sampai dia wafat, satu hari itu dia mengarang 4 lembar. Sehingga beliau ini termasuk orang yang tak nikah, tak sempat memikirkan nikah, tuh wafat. Itu kalau diukur umur dengan buku karangannya itu per hari itu dia mengarang 4 lembar. Apa yang awak karang? Fajri Hansani baca buku karangan Syekh Abdul Qadir Jalani, bukan ke buku dia. Lalu kita digelar lah Fajri Hansani, Ustadz pakar tasawuf. Pakar apa? Buku orang dibaca. Bangga dengan gelar pakar tasawuf. Awak sendiri tasawuf susah kan? Baca juga, dibaca juga seperti apa kalimatnya itu? Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dia sebagai petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Kita merasa orang muttaqin. Quran bilang ke kanan, kita ke kiri. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa tuh banyak orang hafal Quran tapi kok kelakuannya tidak jelas? Banyak latar belakangnya. Mereka tuh hanya pelantun Al-Quran, bercerita tentang Al-Quran, tapi Al-Quran itu tak diamalkan. Makanya sahabat Rasul itu begitu hafal, dia laksanakan dulu, baru pindah ke hafalan yang ke sini. Ya kan? Dikatakan juga dalam kalimat itu, ya kan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita baca juga, jangan sekalian kamu menggunjing kepada sekalian lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu di antara kalian menginginkan memakan daging saudaranya yang sudah mati? Itulah kalau kita menggunjing tuh. Tiap hari menggunjing juga. Tuh apa dibaca ayat tuh? Ya, nanti dibaca juga ayat lizakari mislu hazil unsayin. Yang laki-laki itu dapat 2 bagian daripada perempuan. 2 kali lipat, dua bagian perempuan itu untuk satu laki-laki. Giliran ayah ibunya mati karena dia kakak paling tua, tidak bisa. Kita ke pengadilan negeri, harus sama rata. Baca ayat, dia jelas itu perintah Allah. Giliran pelaksanaan, perintah siapa ya? Perintah hawa nafsu. Itu kita kata wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepada buruknya hawa nafsu kami ini. Awak ngaku baca ini tapi kelakuan tak betul, makanya hilang-hilang itu hafalan Quran itu kan. Ya termasuk saya lah sibuk, hilanglah Quran yang 8 juz kan. Karena menghafalnya mungkin untuk ujian dulu kan di Al-Azhar, hilang dia. Tinggal 2-3 juz, lah pusing kepala mengulangnya balik. Maka saya salut dengan orang yang hafal Quran. Dan sebenarnya juga zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib. Pertama kali itu kepada yang ghaib ini dia yakin. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang suka berinfak, orang yang suka memberi, itu namanya muttaqin. Kalau dipanjangkan lagi nanti sampai ulaika humul muflihun, ya kan? Itu dia orang muttaqin itu. Pemberi dia, berkasih sayang dia. Apa yang ada pada dirinya dia katakan, ini bukan hanya milikku, ini amanah Allah. Dari hartaku ini ada harta anak yatim, dari hartaku ini ada harta orang miskin. Mungkin Allah menitipkan melaluiku, maka itulah aku harus memberi. Kalau secara matematikanya kita punya harta 10, diberi 5, hilang dia. Tapi secara nilai keimanan Allah akan menambah. Sekarang punya harta banyak, rindu mau makan durian, awak sakit asam urat, itulah dikurangi Allah nikmat itu. Itu apa harta banyak? Duit banyak di kantong 5 juta, yang mau dibeli tak bisa dimakan.
Itu kan sudah diingatkan oleh Allah itu. Tidak ada gunanya juga. Kan? Dulu iyalah. Waktu jadi pengantin baru bolehlah. Masuk orang semua ke kamar pengantin. Wah, ini dari ini dari ini setengah sutra, ini kan gitu kan. Sekarang minyak cap kapak banyak di kamar itu. Hah? Kalau zaman dulu tuh bawang diiris kasih minyak tanah. Sekarang payah mencari minyak tanah kan. Nah, itulah bau kamar kita sekarang tuh. Apa yang mau dibanggakan? Bangga. Hah? Sebagai ibu ketua Dharma Wanita, ketua Majelis Taklim, tidak usah, sudahlah kita bergaul semuanya, bagikan sesuatu kebaikan kepada orang. Sekarang mana yang kita tinggalkan? Abdurrahman bin Auf, konglomerat, mulai dari Mekah sampai ke Madinah. Tahu tidak harta yang dikasihnya? Itu penelitian Dr. Honoris Causa, seorang ustadz, nggak usah disebutkan. Tahu harta yang ditinggalkannya untuk umat Islam? Baitul Mal 70.000 triliun rupiah ketika wafat. Wakaf. Utsman bin Affan yang ditinggalkan dulu itu dikonversikan dengan uang sekarang 50.000 triliun. Saya tanya sekarang, di Pekanbaru umat Islam yang pernah mewakafkan duit 70.000 triliun, mana dia? Ini giliran nyumbang ke masjid 5 juta, 10 media online menyebarkan. Ini tidak tahu kita. Iya Ustaz, zaman itu mana ada media online? Iya, betul. Sebenarnya pun kalau disiarkan pun, disebarkan pun tidak ada masalah. Cuma kan hati kita ini kuat tak? Di dalam kalimat tu, wa in tazharu, apabila kalian tampakkan, kalian memberikan bantuan tu, tidak ada masalah. Wa in tukhfu, apabila kalian sembunyikan sehingga tak tahu tangan kiri kalian apa yang diberi tangan kanan, itu lebih baik bagi hati kalian, kata Allah. Karena biasanya bisa ada orang yang kuat dengan segala media, dia tidak terpengaruh ria. Tapi ada orang yang tak kuat, maka diam-diam aja nyumbang. Besok aku 3 malam aku yang hasilkan berbuka puasa. Ramadan itu kan yang termasuk yang paling tinggi pahalanya, kan memberikan perbukaan orang puasa. Ustaz, apa lihat Pak Ketua, 3 hari ini saya kasih berbuka, tidak usah kasih tahu yang lain. Itu menjaga hati. Tapi kalau kuat, umumkan, tidak ada masalah. Makanya boleh, kalau kita misalnya ada kurang karpet, kita mau ganti, kita umumkan sih, saya Bapak berapa meter, tidak ada masalah, itu syiar. Cuma kuat tidak menahan. Bisa nggak kita menahan? Aku tuh yang 5 meter satu gulung tuh aku. Ini yang bikin masalah. Kalau kuat lanjut, agama juga membolehkan. Ini nilai ketakwaan. Kita lanjutkan tadi. Ayat tadi, surat Al-Hadid ayat 20 itu kan. Maka dikatakan dalam kalimat itu, ketahuilah kehidupan dunia ini apa? Laibun walahun. Itu lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Betul. Hari ini kau boleh jadi pemimpin, besok kau jadi rakyat. Hari ini kau ketua masjid, besok kau jadi jemaah. Hari ini kau jemaah, besok jadi ketua masjid. Hari ini kau rakyat, besok jadi ketua RT. Biasa itu dalam hidup. Kenapa itu yang dijadikan perlombaan dan keirian dan perkelahian? Ini yang bikin masalah. Nah, maka dikatakan laibun walahun, sendagur, wazinatun, perhiasan. Perhiasan semuanya. Punya rumah bagus, perhiasan. Dibawa mati pun enggak. Begitu siap rumah tua 2 tingkat, harga 20 miliar, awak mati. Mau kita dikubur dalam tu? Tak mau keluarga kita kubur kita dalam tu? Tak ada. Kalaupun dikubur kita dalam tu, kita di bawah keramik itu. Itu rumah masa depan. Kalau rumah sekarang dunia ini kita di atas keramik, rumah masa depan tu keramik di atas, kita di bawah. Apa yang mau kita bangga? Tinggallah itu ahli waris. Syukur kalau anak kita didik dengan amal soleh, dengan anak yang soleh, tak berkelahi dia perbagian harta itu. Kalau sempat tak ada ilmu, berkelahi ke pengadilan. Awak di dalam kubur tu lah kena tanya pula dengan Allah, kau kasih ilmu apa dulu anak kau? Alah, poning, ya, apa tak poning? Bahasa senapan ni poning kalau tu kan. Sekolah anak tamat Amerika, sekolah anak tamat Los Angeles, jadi dirut di Amerika, jadi ini. Mati maknya
pulang ke rumah, bukannya memandikan mayat emak dan ayahnya, memoto. Ini aib ini. Begitu dipoto nampak gigi emak tu keluar. Tu tengok tu, emak masuk di Facebook. Tu emak ustaz tu, giginya keluar. Jadi waktu dicabut, orang kan bisa saja bikin cerita. Apa yang paling hebat kalau untuk mayat itu? Yang memandikan mayat harus tak boleh satupun aib pada mayat itu bisa boleh diceritakan. Masuk kubur ayah, foto tok. Pas pula sedang masuk, kepala ke bawah, kaki masih di atas kan kepala, karena orang yang di bawah ini nyambut. Lah masuk Instagram, tu tengok tu ayahnya. Tak muat, kepala masuk, kaki berlebih. Orang kalau nengok foto dia kan payah. Kalau tak menyaksikan langsung. Ngapa di foto-foto mayat tu? Aib itu. Makanya anak tu diajarkan agama. Tahu apa yang paling baik ketika orang tua kita wafat? 3 adik-beradik, satu duduk sini, satu duduk sini, satu duduk sini. Lujurkan kaki itu, bentangkan mayat itu di atas paha kita itu. Itu baru anak yang soleh. Ini ngapa mayat tak dimandikan? Kapan meninggalnya? Jam 10 malam. Sekarang udah jam 10 pagi kok nggak dimandikan? Nunggu tukang mandi dari sebelah desa, sebelah sana tuh lurah. La ilaha illallah. Mana kita mengajarkan anak? Itu ketakwaan itu. Sekarang kan jarang orang menjulurkan kaki, membentangkan ayah ibunya itu dimandikan di atas kakinya. Itulah pahala paling besar bagi anak terhadap orang tuanya. Takut, tidak higienis. Tidak higienis dibilang. Saya kadang-kadang ketawa nengok kan. Jadi selama itu waktu kau digendong oleh ayah emak kau, lalu kau buang air besar, buang air kecil di dada emak ayah kau itu tidak higienis, dia digendong terus sampai kau besar. Itu kan kita lupakan. Hari ini upah orang, hari ini upah orang. Sebenarnya pun ada larangan mengupah pemandi mayat itu. Saya bukan ahli hadis, makanya saya bilang saya bukan pakar hadis. Nanti tanya semua ahli hadis, boleh nggak mengupah tukang mandi mayat? Sama dengan kurban itu. Jangan mentang-mentang semua upah. Cari mana nih hadis, mana ini? Katanya menjadikan Rasulullah uswatun hasanah, tapi sabda Rasulullah tak pernah diikut. Kan kacau ini. Secara kacau pemikiran gitu. Bagaimana Rasulullah berpuasa? Masuk puasa, ucapkan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wa. Kita ikuti itu, tak bisa hafal, buka YouTube tuh. Ulang-ulang kalimat Syekh Sudes itu. Hafal itu. Lancar kaji karena diulang. Nah itu dia. Jangan nanti Ramadan ini mengejar-ngejar, saya harus 3 kali khatam nih. 10 hari khatam, 10 hari khatam, 10 hari khatam. Boleh. Tapi juga bacaan itu yang benar. Makanya orang-orang tua kita dulu ada namanya tadarus. Tadarus itu tadarusu, saling belajar, satu mendengar, satu membaca. Bukan mic yang busung keluar itu, bukan. Yang di dalam nih kalau ada bacaannya kurang, nah dibetulkan. Kalau bacaan ini salah dibetulkan. Itu namanya tadarus. Bukan adu kencang wow, bukan itu. Sudahlah pakai mic, Fatihahnya tidak jelas panjang pendek. Malu kita mendengar dengan telinga kita tuh. Sudahlah, tadarus tuh. Nih bacaan ini dengar, nih bacaan ini dengar. Ada satu yang pandai. Tahsin sekarang itu kan tajwid. Mana ifa, mana izhar, huruf-huruf izhar itu apa aja, huruf ifa itu apa aja, diajari dalam tadarus itu. Yang penting khatam Ustaz. Ya, yang penting khatam ya khatam lah. Betul-betul khatam. Karena yang khatam itu apa? Nasi kunyit dengan ayam. Ini nasi kunyit letakkan ayam itu, ayam yang terpangkang begini kan. Nah, itu khatam. 27 kami khatam Ustaz. Yang penting kami kejar. Bukan itu. Pelajari. Pagi diajar dulu, malam tadarus. Mau pakai speaker boleh, tak pakai speaker boleh. Kalau ada yang melarang tuh tak orang Islam juga tuh. Kan? Berarti telinganya tuh alergi. Yang alergi telinganya mendengar Quran apa? Iblis. Kenapa kita meruqyah dengan ayat Quran? Karena iblis takut. Sekarang ada manusia marah dia mendengar Al-Quran. Dah. Apa artinya tuh? Itu persoalan kita.
Dah jelas ya? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jangan tertipu. Itu ajalah. Berat-berat kali awal Ramadan ini lapar Ustaz. Biasa awal Ramadannya enggak melawan nih. Nanti jam-jam 2 melawan dia. Ya kan, biasa makan siang enggak ada dia. Kalau sekarang pagi ini masih segar nih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon pada Allah kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita tutup. Ada yang bertanya? Karena enggak ada sarapan juga kan, tanyalah. Pas ya. Memang kalau udah bertanya itu pas. Kita tutup dengan doa kita memuji subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Mujibas Sa'ilin, jadikanlah bulan awal bulan Ramadan, terbitnya bulan sabit bulan Ramadan itu sebagai rasa tentram dan keimanan kepada kami ya Allah, keselamatan dan penyerahan diri kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pagi hari ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhoilah amal soleh kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Tak ada maksud apa-apa. Sekadar kita ingin berdialog saja. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.